Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aminur Siti akan menjelaskan materi terkait CNC incremental. Jadi saya kebagian untuk mengisi materi CNC incremental. Nah, apa itu untuk CNC incremental? Mungkin kalian pernah dengar sewaktu diajar sama Bu Vivi ya. Jadi untuk incremental sama kayak namanya incremental, jadi dia penjumlahan atau pengurangan dari titik akhir tool posisinya. Jadi ini yang warna hijau ini tool posisi, yaitu titik akhirnya berada di mana. Itu yang menjadi acuannya untuk perpindahan berikutnya. Nah, kemudian untuk kemudahan mana penggunaan antara incremental atau absolut itu sebenarnya terserah teman-teman. Jadi prefer kemana itu terserah, tapi kalau kemudian ada tugas untuk mengerjakan incremental, jangan kemudian mengerjakan dengan absolut atau sebaliknya. Jadi ikuti apa itu tugasnya. Kalau incremental ya incremental, kalau absolut ya absolut. Nah, kalau di sini kemudian saya mulai dengan contoh soal atau contoh yang pertama. Jadi kalau contoh yang pertama itu saya punya gambar seperti ini, yaitu panjangnya 80 mili ya, atau 8 cm, kemudian diameternya itu 30 mili. Jadi kita perlu setting dulu di CNC base nya, di verify setting. Dan jangan lupa untuk ngasih nama seperti ini ya, untuk setiap kali tugas-tugas kalian atau kerjaan-kerjaan kalian. Nah, kemudian kita setting dulu di verify setting, kemudian panjangnya kita sesuaikan. Kalau di sini panjangnya itu 80 benda kerjanya, dengan kemudian kita pakai 80 juga. Karena kenapa? Di bagian akhir sini kan akan dicak gitu. Akan dicak di cangkram di bagian sini. Jadi perlu kita lebihkan untuk memudahkan biar dia itu enggak habis kemakan atau karena dia dimasukkan ke cak gitu. Dan jadi kalau perlu kalian tahu, nah nama kerennya itu kan round bar ya, round bar aluminium. Nah, round bar aluminium seperti ini. Jadi panjang dan diameternya itu biasanya tergantung kalian pesennya kayak gimana. Nah, biasanya bagian depan kayak gini nih nggak rata ya, kayak gini misal. Nah, bagian ini biasanya nggak rata, kemudian panjangnya itu harus dilebihkan kalau kemudian kita mau pakai 80 cm. Jadi bagian yang kecap itu nggak press dengan bagian yang berputar atau spindle putarnya, jadi nggak berbenturan untuk mesinnya. Nah, kita atur dulu, jadi kita lebihkan ke 1 cm, jadi kita lebihkan 90 ya, 80 kan lebihnya berarti 90. Kemudian diameternya, kalau diameter nggak perlu dilebihkan. Nah, diameter kita pakai 30. Nah, kemudian untuk tool posisinya, tool posisi itu jauhkan terlebih dahulu, jangan dia menyentuh secara langsung. Jadi kalau kita tadi stoknya itu ngaturnya 90, lebihkan 5 jadi 95. Kemudian diameternya, kalau di sini 30, yang dipakai diameter jangan lupa itu separuhnya kan 15. Jangan disetting di sini 30 ya, separuhnya kan 15. Tapi kita lebihkan biar dia nggak menyentuh posisi seperti ini dulu, karena akan berbahaya ketika mesin dinyalakan. Kita lebihkan juga 5 jadi 20. Oke. Nah, posisi sekarang seperti ini. Nah, kemudian biasakan untuk bobot lurus terlebih dahulu. Pembobotan yang banyak itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi bobot lurus dulu. Jadi ini dibobot dulu, kemudian ini dibobot, baru tirus-tirusnya yang dibikin. Jadi kita mulai dengan kode M1 atau nomor 1 ya. G91 karena kita menggunakan menggunakan incremental. Kalau absolut kan G90, sementara incremental itu G91, itu yang membedakan. Nah, kemudian M3 untuk memulai, S1500 kecepatan spindle, kemudian F100,
Lah untuk S1500 dan F100 nggak akan saya jelaskan. Untuk S kan kecepatan spindle, kemudian F itu kan kecepatan pemakanan atau feed rate. Nah, itu akan dijelaskan di bab berikutnya atau materi ketiga oleh Santi Wijayanti. Oke. Kemudian kita N2. Nah, kita sekarang mau posisikan dia agar menempel pas di ujung sini. Jadi dia di G0 karena kita nggak mau menyayat, cuman mau memindahkan, berarti G0. Kemudian X karena tadi kita setting untuk tool posisinya lebih 5, Z-nya itu kelebihan 5 dan X-nya kita lebihkan 5 juga dari kondisi stoknya. Berarti untuk mendekatkan, berarti X-nya itu dikurangi 5, Z dikurangi 5. Jadi dari ke sini, kalau jadi kita itu sepakatin dari awal ya. Untuk tool posisi ini dia bergerak ke atas, itu negatif. Kita anggap gitu aja untuk memudahkan ya. Kemudian dia bergerak ke samping, itu juga negatif, samping kiri ya. Nah, kemudian dia kembali ke kanan, itu positif, dan dia ke bawah, itu positif. Jadi ini kan kita maunya ke atas ya, ke atas sebanyak 5, ke samping juga sebanyak 5. Jadi ke atas itu untuk sumbu X-nya atau diameternya, dan ke samping itu untuk Z-nya juga 5. Jadi kalau kita verify, dia berada di ujung seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau menyayat atau membobot sepanjang ini ya, 60,5 dengan kedalamannya ini belum, kedalaman ini saya pakai yang di atas ini ya, 4 ternyata ya. Jadi ini ke sini itu 4 kedalamannya, dan sepanjang 60,5. Jangan diset sampai sini, sayapnya sampai sini, kemudian di sini kita bikin tirusnya. Jadi kita bobot cuman sampai sini, sampai 60,5. Berarti tinggal dituliskan untuk N3 G0, X0, Z0, kita nggak mau pindah dulu. Jadi kalau nggak mau pindah itu X0, Z0, jadi dia akan di posisi sebelumnya. Jadi kalau X-nya tetap atau Z-nya tetap, jangan kemudian ditulis sama-sama min 5, Z min 5, karena ini akan mengaruh ke incremental. Karena min 5 bakal dikurangi lagi min 5. Jadi min 10 totalnya kan ya. Makanya kalau dia nggak berubah atau posisi yang tetap, itu berarti X-nya 0, Z-nya juga 0. Nah, kemudian N4, karena kita mau menyayat berarti X-nya G77, X min 4, ya kan, kedalamannya tadi 4 ya. Ini ke sini itu 4, maksudnya ini, lurus gini ya. 4, kemudian Z-nya min 60,5, ya kan, dia kan sepanjang 60,5, jadi dia berapa itu kita mau berhenti di sini. Kemudian Q atau kecepatan pemakanannya 0,5. Ini jangan lupa untuk Q, karena kalau ini tidak diatur, mesin akan memakan secara langsung dan mengakibatkan kerusakan tool, bahkan kerusakan mesin. Nah, makanya itu kemudian N5 G80. Nah, kalau kita running jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah bobot yang ini, berarti kita pindah yang di bobot yang 29,5. Jadi kita berarti di 29,5 dan kedalamannya juga sama 4. Nah, berarti N 6 G0 kita pindahkan dulu ke atas ini, G0 X min 4. Kita kan semakin ke atas ya, dari sini semakin ke atas itu 4, X min 4. Jadi tolong perhatikan dulu gini,
ketika di running, setelah pembukutan lurus, dia itu tidak berhenti di kedalaman yang sini, tapi dia kembali lagi ke sebelumnya. Maka dari itu, untuk bikin sayatan yang baru kita harus dekatkan lagi atau ini ditulis lagi. N6 G0 X-min 4 Z0. Jadi kan X nya itu tetap itu kita mau makan lagi ke atas ke X-4, kemudian tapi karena tadi dia, kalau saya ketik koma atau bikin komentar ini kan nggak bakal dijalankan ya, jadi kalau di running kan gini, nah dia kan berhenti di Z ini ya, nah, kemudian berhenti di 80 ini ya, kemudian saya maunya itu dia cuman ke atas tapi Z-nya tidak berubah. Kalau Z-nya nggak berubah itu Z-nya 0, tapi karena dia naik sebanyak 4, berarti tinggal dituliskan X negatif 4 yang kita sepakatin tadi. Kalau dia naik itu negatif, kalau dia turun baru positif. Kalau dia ke samping sana itu negatif, ke samping kiri ya, kalau dia ke samping kanan positif. Itu untuk memudahkan. Sebenarnya itu berhubungan dengan pengurangan. Jadi dari 80 misal untuk Z-nya dari 80 ke posisi ini, berarti kan 80 dikurangi 60,5, sama kayak gitu. Jadi ke kiri itu negatif, sama kayak dari posisi awal 15 kemudian ke posisi rendah. Nah, misalnya saya bikin di sini, nah, ke posisi 11, berarti 15 ke 11 kan dikurangi 4. Nah, daripada kemudian ribet terkait pengurangan atau penjumlahan, kita sepakatin aja untuk mudahnya kayak gitu. Jika dia ke kiri, pemakanannya itu negatif. Jika dia ke kanan, itu positif. Jika dia naik ke atas, mau makan ke atas ya, muter ke atas, itu dia negatif. Untuk kalau ke bawah dia positif. Nah, jadi ini tadi sampai dia sudah di sini. Kita mau nyayat lagi sebanyak 29,5. jadi kalau kita mainin tadi untuk ke kiri ke kanan dan atas bawah mau dikurangin atau ditambah, itu memudahkan kalau ketika kita membaca dimensi. Jadi apa yang ada di dimensi bisa kita tulis secara langsung. Jadi contohnya kayak gitu, M7 ya sekarang, kemudian G77 karena untuk menyayat lurus. Nah, kita mau menyayat ke atas ya, ke atas sampai berhenti di sini, berarti ke dalamnya itu sebanyak, untuk X nya itu sebanyak 4, kemudian ke atas kan, X nya kan ke atas sebanyak 4, kemudian Z nya dari titik sini kan, dari titik sini berarti sepanjang 29,5, 29,5 8 ke 80. Jika sudah seperti ini, baru kita bikin tirusnya. Tirus bagian sini untuk ini, kemudian tirus bagian sini, baru tirus bagian sini. Nah, untuk bikin tirus bagian sini, berarti kita perlu turunkan dulu toolsnya. Jangan kemudian langsung dipindahkan lurus ke sana, karena itu akan berbahaya ketika ini berputar. Kemudian A9 kita turunkan sebanyak 4, kan dari posisi yang kedua sini dia berhenti di posisi yang kedua sini dan turun
ke bawah sebanyak 4. Berarti kalau turun di 0 X 4 ya, X nya positif 4 kalau turun, kemudian Z nya kita mau berhenti di 60,5. Z nya bergerak ke kiri, berarti negatif 60,5. Nah, kita running dulu. Nah, kalau sudah kayak gini, M10 G77, kita mau bikin tirus, berarti tetap pakai G77 karena penyayatan lurus, kemudian X nya 0 ya, Z min 5,5, R min 4, Q 0,5. Jadi kalau kita mau bikin tirus kan berarti G77, kemudian X nya itu biarkan di sini. Kalau mau bikin tirus, X nya itu di titik akhirnya di posisi 15. Jadi ini X0. Kenapa X0? Karena posisinya nggak berubah. Kalau dia posisinya X nya nggak berubah, tetap X0. Berbeda dengan absolut. Kalau posisinya tetap kan dia misal ini sebelumnya 4, tetap ditulis 4. Nah, kalau incremental ditulis ini 4 kemudian 4, dia akan berlaku penjumlahan, berarti 4 ditambah 4 atau 8. Dia akan berpindah ke posisi 8. Makanya itu berbeda ketika di incremental. Kalau incremental ketika posisinya tetap, misalnya X nya tetap, berarti X itu tetap 0. Nah, ini kan Z nya sebanyak 5,5. Lah, untuk R nya itu tingginya ini ke sini. Nah, kalau kita ukur, nah 4 kan. Jadi tingginya itu digunakan untuk R, terus panjangnya itu Z, karena ini panjang sama Z 5,5. Nah, X nya itu diletakkan di titik terakhir, atau kalau di posisi ini dia tetap nggak berubah, atau di posisi X15. Nah, jadi seperti ini. Oh, ini juga jangan lupa Q-nya 0,5. Nah, N terus 11 berarti G80. Nah, selesai bikin tirus seperti ini, kemudian berarti kita pindah ke buat tirus yang kedua. Ini di sini ada 9,5, kemudian tingginya kita cek. Nah, juga 4 tingginya. Nah, berarti tinggal kita bikin N12 atau program nomor 12. Nah, jangan kemudian X-nya dipindah langsung ke sini. Tapi kita pindahkan dulu Z-nya. Posisi tool itu pindah dulu lurus ke sini, mendekati ini, kemudian baru ke atas. Jadi pindahkan ke kanan dulu sampai mendekati posisi Z-nya, Z yang mau dipotong, yang mau dimakan, kemudian baru posisi X-nya yang kita dekatkan. Jadi N12 G0, karena kita hanya mau memindahkan G0 X min 4 Z31. Dia sampai di situ. Kenapa seperti itu tadi? Sebentar. Nah, dia kan sebenarnya berhentinya kan di posisi ini ya. Posisi ini berarti kan di sini untuk Z-nya. Z-nya kalau di situ ke posisi ini,
Nah, dia sepanjang 31. Makanya itu di sini saya tulis tadi Z-nya itu 31. Perpindahan dari sini ke titik ini 31. Nah, kemudian ini kenapa saya berani kurangi 4 langsung ke atas, karena di sini kan kita mau berhenti di posisi ini atau ke atas memotong sebanyak 4 ya, sebanyak 4. Jadi dia X4 dia nggak mengganggu, selama kanannya itu nggak mengganggu, kita boleh langsung naik ke 4, kecuali kalau di sini ada pengganggunya atau ada yang bagian yang belum kepotong, nanti bisa habis kepotong kalau kita tiba-tiba langsung naik ke 4. Nah, kalau ini kan sebelah kanannya kosong, jadi kita naik ke 4 sampai sini pun nggak masalah. Jadi X-4 Z31 akan berhenti di posisi ini. Nah, yang kita teruskan untuk bikin. Jadi kalau bikin tirus itu selalu posisikan di X yang terakhir. Dia berhentinya di mana? Contohnya ini kan berhentinya di posisi X yang ini kan, X-nya diameternya bukan Z-nya. Dia berhenti di diameter 11. Kan 15 diambil 4 jadi 11, dia berhenti di diameter 11. Jadi posisikan tools itu di sini, di 11. Jangan di dalam sini. Kalau kita mau bikin untuk untuk arch atau busur, lengkung gitu ya, kita baru berhentikan posisi, ada tool posisinya itu ada di dalam. Jadi bergerak ke bawah atau secara jarum jam atau berlawan jarum jam. Nah, kalau kita mau bikin tirus selalu berhentikan ke diameter, dia tirusnya berhentinya di mana. Jadi gitu. Nah, kita bandingkan di sini, kemudian N13. Oke, 77 karena kita bikin tirus tetap di 77, pemotongan lurus, kemudian X-nya 0 ya. Z-nya 5,5, R-4, Q 0,5. Jadi Z itu seperti yang tadi. Kita run dulu. Nah, R-nya itu tinggi. Jadi tingginya kayak gini tadi, ini tingginya kan 4. Jadi ini ke sini juga 4. Tegak lurusnya loh ya. Kalau nggak percaya ini kita ukur. Nah, sorry. Nah, 4 ya. Jadi tingginya itu digunakan untuk R kayak tadi, kemudian panjangnya kan dia tadi dari posisi ini ya, untuk Z-nya di posisi 29,5. Dia mau bergerak ke kiri, berarti kalau ke kiri tadi kan dikurangi, berarti dikurangi 5,5. Dia berkurang makan sebanyak 5,5. Jadi R-nya itu 4. R-nya itu min 4 dari mana? Karena dia bergerak ke atas sebanyak 4, atau tingginya dari tirusnya itu 4. Kemudian panjangnya itu pakai Z 5,5, atau karena dia bergerak ke kiri, dia memakan sebanyak 5,5 atau minus 5,5. Dia bergerak ke kiri itu minus, kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas ini kan R ya, bergerak ke atas negatif, kalau dia bergerak ke bawah berarti positif. X-nya kalau bergerak ke bawah positif. Ini kenapa X0? Karena posisi X itu tidak berubah. Kalau posisi X dia tidak berubah atau dia tetap di posisi yang awalnya atau di sini ya, berarti pemakanannya itu tidak berubah. Jadi kalau dia tidak berubah, X-nya itu tetap 0. Kemudian N14 ke 80. Nah,
Kemudian berarti tinggal satu langkah lagi untuk bikin tirus yang sini, bagian sini. Untuk bikin tirus yang sini berarti N15. Nah, berarti gimana posisikannya? Kita posisikan di sebelah sini ya, di ujung pas sini. Nah, kalau kita lihat gambar, itu kan kalau di sini Z-nya Z80. Berarti G0. Nah, X-nya kita posisikan di pas sini. Pas ini, jadi dia bergerak 4, 8 berarti. Berarti kalau dari posisi ini kan dia sudah naik 4, kemudian naik 4 lagi. Berarti X min 4. Kan kita mau naik ke posisi ini. Ini ke sini kan 4. Dari sini ini ke sini 4. Berarti kita perlu naik 4 lagi. Berarti X min 4 kalau naik, kemudian Z-nya dia ini Z80. Di sini di posisi 80. Berarti Z29,5. Kenapa 29,5? Lihat posisi akhir dari toolnya. Toolnya kan berhenti di sini ya. Di sini. Dan di panjangnya posisi ini ke posisi ujung sini ke posisi Z80 itu 29,5. Jadi kita bergerak ke kanan itu positifnya 29,5. Jadi selalu lihat posisi tool akhirnya. Tool akhirnya itu di sini. Berarti kan posisi ini. Posisi ini ke kanan, berarti kan sudah kelihatan ini panjangnya 29,5, bergerak sebanyak 29,5 ke kanan, karena ke kanan dia positif. Nah, ya sudah sampai di sini. Karena kita mau bikin tirus, makanya kita berhentikan di diameter terakhir tirusnya, jadi di diameter sini 4. Jadi 15 diambil 8, 7 ya. Jadi di sini tuh. Di posisi X7. Nah, kemudian 14 ambil 8, 6. Nah, kemudian N16 di 77 karena kita mau bikin tirus. Jadi G77, kemudian karena X-nya tidak berubah tetap di sini, berarti posisinya X-nya 0, Z min 15, karena tirusnya itu panjangnya bergerak ya dari sini ke kiri sebanyak 15, atau Z dikurangi 15, Z min 15. Nah, kemudian dia ke atas, tingginya tirus itu 7, jadi R-nya itu min 7 karena dia ke atas bergeraknya. Kan motongnya gini, seret. Nah, jadi ini seret ke atas sebanyak 7. Jadi dari tool posisinya dari sini, kemudian dia motong seret ke atas sebanyak 7. Kalau ke atas berarti negatif, kemudian pemakanannya 0,5. Nah, berarti sudah selesai. Nah, tapi jangan lupa G80, jangan lupa untuk mengembalikan posisi tool ini ke posisi semula. Posisi semula di verify setting ya, dia harusnya kembali ke posisi Z95 dan X20. Di N18 G0, karena kita cuma mau memindahkan tools. Kalau kita cuma mau memindahkan tool berarti pakai G0. Jangan pernah kemudian memindahkan sambil menyayat. Nah, G0 kita mau memindahkan, kemudian X13. Nah, kalau
kita sudah sampai sini kan, berarti kita lebihkan 5 lagi untuk biar dia menjauh dari benda kerja. Jadi posisi kalau di sini kan sudah posisi Z80 ya. Kalau kita lebihkan lagi, ini posisi 80 kalau kita melihat gambar ini. Kalau apa itu yang kita setting dari stoknya itu 90, berarti di sini sebenarnya posisinya tetap 90, tapi kita anggap aja sesuai dengan gambar atau 80, paling kepotongnya sampai sini. Nah, bagian yang missing ini nanti dicak. Nah, kita kembalikan atau kita lebihkan dari posisi 90 ini ke posisi 95 atau kembali ke tools sebelumnya. Nah, karena dia sudah sampai sini ya, sini kan berarti turun 4, 8. Nah, intinya jauhkan sampai dia menjauh ke benda kerjanya. Nah, jadi seperti ini. 30 untuk menghentikan mesin atau spindle-nya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian kita coba beralih ke, jadi yang pertama itu perhatikan perpindahan tool posisi terakhirnya, yaitu posisinya di mana dia kemudian mau bergerak kemana. Beda dengan absolute. Kalau absolute itu kan langsung kita melihat koordinatnya, koordinat X-nya berapa, kemudian koordinat Z-nya itu berapa. Nah, kalau di incremental kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu posisi tool ini berhenti di mana, kemudian kita mau berpindah ke mana. Jadi seperti itu. Bukan melihat lagi koordinatnya. Koordinat dilihat ketika di awal saja, awal untuk memposisikan tools di posisi ujung benda kerja. Ya, jadi kita mau beralih ke contoh yang kedua. Nah, kita beralih contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini, tetap sama. Saya pakai diameternya 80, maaf, panjangnya 80, kemudian diameternya itu 30, separuhnya kan berarti 15, jari-jarinya kan berarti 15. Yang dipakai tuh kalau di turning itu jari-jarinya. Jangan menggunakan diameternya. Diameter digunakan untuk menyetting stok. Jadi stoknya saya anggap sama ya. Stoknya itu 90, kita lebihkan 1 cm biar nggak press atau pemotongan nanti nggak masuk ke cak. Ada bagian yang masih bisa dicak. Nah, kemudian jadi kita lebihkan 90, kemudian diameternya, kalau diameter nggak perlu dilebihkan, jadi diameternya 30, jari-jarinya 15. Kalau tool posisi perpindahan tool itu menggunakan jari-jari. Makanya kenapa di sini saya tulis 20 karena awalnya kan 15, kita lebihkan 5. Jadi biar nggak menyentuh posisi benda kerja awalnya. Jadi masih sama untuk setup atau variable settingnya sama stoknya nggak akan kita rubah karena yang mau kita kerjakan panjang dan diameternya sama, hanya saja bentuknya, karena nanti kita akan main tirus yang ke atas ini yang sama. Kemudian saya lupa namanya untuk tirus ke atas, kemudian ini untuk busur searah jarum jam. Jadi kita pakai, kalau searah jarum jam kita pakai G72. Kalau berlawanan jarum jam berarti kan kita pakai G73. Oke, jadi semuanya tetap sama, yaitu ini G91, M3, S 1500 F100, kemudian
ini untuk memposisikan tools di ujung titik G, karena kita lebihkan X nya kita lebihkan 5 atau diameternya kita lebihkan 5, kemudian Z nya juga kita lebihkan 5. Yang ini tadi yang tool posisinya kan kita lebihkan sama-sama kita lebihkan 5 dari kondisi stoknya. Makanya untuk memposisikan di kondisi ujung benda kerja untuk memulai penyayatan itu kita harus dekatkan dengan, karena tadi kita lebihkan 5 berarti kita kurangi 5 untuk X nya, kemudian Z nya kita kurangi 5. Jangan pernah kemudian kita bikin langsung menyentuh ke benda kerja, karena itu akan merusak tool, akan merusak mesinnya. Jadi jauhkan terlebih dahulu, baru kita dekatkan perlahan menggunakan program. Nah, kemudian sama yang kayak tadi, langkahnya itu kita harus bubut lurus terlebih dahulu. Jadi yang perlu dibubut lurus, nah, ini posisinya lebih tinggi daripada posisi ini ya. Jadi kita bubut lurus terlebih dahulu posisi ini. Lalu kita ukur diameternya. Nah, jadi kita berhenti di situ di 65. Jadi kita mau bikin pembubutan lurus. Apa itu Z-nya itu 65. Kemudian untuk tahu X-nya kita ukur juga. Nah, ini X-nya berarti ke atasnya itu 2,981. Ternyata nilainya koma-koma, tapi nggak apa-apa, kita bikin N3 X0 Z0, jangan dipindahkan dulu. Kemudian kita N4 G77 untuk pembubutan lurus. Kalau X0 Z0 jangan bingung, berarti posisinya masih tetap sama dengan yang ini. Posisinya X nggak berubah, Z nggak berubah. Kalau posisi nggak berubah berarti X0 Z0. G77, kemudian X min mau makan ke atas ya, ke atas sebanyak, ke atasnya sebanyak negatif karena ke atas ya, 2,981. Kemudian Z nya tadi diukur berapa tadi, dari sini 65. Jadi 65. Z nya bergerak ke kiri kan, kita mau makan sampai ke kiri berarti 65. Kita coba. Nah, Q-nya jangan lupa 0,5. Kemudian N5 G80. Nah, ini seperti ini. Nah, kita mau makan sampai berhenti di sini. Lurusnya ini ya, seret makan sampai berhenti di sini. Nah, kemudian biar nggak susah, kita mau bikin untuk tirusnya ini dulu, karena ini kan belum seluruhnya ke makan ya, belum keseluruhan ke makan. Jadi kita bikin tirusnya dulu, baru kemudian kita makan habis ini baru bikin lengkungnya. Jadi kemudian N6 G0 X-2
G0 X min 2 berapa ya? 981 Z min 22. Nah, kalau kita tadi bikin tirus negatif, sekarang kita mau bikin tirus positif. Jadi N7 kita mau berhentikan di sini dulu ya. Berhentinya di sini di 22, Z min 22. X-nya kan tadi kan, nah, coba kita lihat berhentinya tadi awalnya gimana. Nah, dia setelah menyayat penuh seperti ini, dia kembali ke X yang diameter 15, makanya itu kita mau majukan lagi sebanyak 2,981 ya, 2,981, makanya itu ke atas atau negatif 2981. Kalau ke atas negatif ya, kalau ke bawah positif. Kemudian N7 G77 untuk tirus. Nah, X0 sebentar, jadi kita posisikan dulu ke, kita buktikan kalau nah dia sudah menyentuh di sini ya, berhenti di dua posisi ini. Nah, kemudian berarti X nya nggak usah dirubah karena kita mau bikin tirus kan di X yang terakhir ya, maksudnya dia berhenti di tirus ini kan, X0. Kemudian Z nya min 39 ya, Z nya min 4. Nah, kita ukur nggak salah 4. Nah ya 4, jadi bergerak ke kiri 4, berarti Z nya min 4. Kemudian R nya, karena dia pemakanannya ke atas ya, tirus positif, jadi R nya itu, R berarti kan tingginya di sini 2,287, jadi R itu selalu tingginya 2,287 di 0,5. N7 2,286 nggak bisa di N8 kira gitu. Ada yang salah. X0 Z N7 X0 X0. Oh, X nya dia memakan lagi sebanyak 2 kok. Dia kan mau ke atas ya, kita mau pindah ke sini, berarti X nya min 2 mengikuti min 2,287 ya kan, kita dari sini kita mau bergerak ke atas, berarti 2,287 itu perpindahannya. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita mau makan lurus, N9 G0
kan dia sudah di sini ya, G0 X0 Z0 N10 G0 ya. Langsung aja kita ngeliat G77 X 2,287 Z-nya 39. Ini 39 ya. 39. Jadi kita jangan lupa untuk kasih 0,5 karena ini untuk penyayatan panjang. Nah, jadi seperti ini. N11 G80 N12 kita mau bikin tirus yang ini dulu aja. Jadi N12 G0 X0 kita mau kembalikan lurus, makanya itu X0 yang apa itu X nya nggak berubah, X0 Z nya yang pindah ke kanan ya, dari posisi ini ke kanan. Panjangnya itu 26 ya, berarti Z 26 positif karena kita mau pindah ke kanan sebanyak 26. Jadi kalau kita coba nah, kita sudah berada di sini, kemudian tinggal bikin tirusnya, berarti N13 G77 X0 karena X nya tidak berubah, kemudian Z nya -6. Tirusnya kan ini panjangnya dari titik ini ya, pindah ke titik ke kiri sebanyak 6, kemudian Z nya -6, Z nya R nya. Nah ini kan dia tirusnya dari sini ke bawah, jadi R nya itu R negatif, R7, R itu tingginya. Ya benar, 7, R nya 7 di 0,5 14 G80. Nah tinggal kemudian bikin bagian yang lengkung pakai G2 G72 maksudnya, karena dia searah jarum jam. Dari sini kan, dari sini bergerak ke bawah searah jarum jam. Nah itu bikin itu berarti kita pakai untuk itu ke program nomor 15, jadi 0. Kita pindahkan dulu posisinya tool itu ke posisi ini ya, posisi awal ini. Jangan di 70, jangan di sini, tapi kita harusnya berhenti di 39 ditambah 26. Ke sini tambah 26, 65 dan 15 berarti G0 X0 ya, karena kita cuman mau geser, kita geser dulu karena ini sebelah kirinya itu kosong. Jadi kalau ini digeser secara lurus ke kiri itu nggak menyentuh bagian apa-apa, aman. Jadi G0 X0 Z nya tadi dari ini ya 39 tambah 26 kan 60,
5. Jadi Z-nya itu min 65, N 17, N 16. Kita mau lihat dulu perpindahannya. Nah, jadi dia geser lurus untuk Z-nya. X-nya nggak berubah karena X-nya 0 tetap. Diameter X-nya itu nggak berubah, nggak merubah posisi X-nya, makanya di sini diisikan 0, cuman merubah posisi Z-nya. Jadi perpindahan ke kiri dari posisi paling kanan atau 90 ke kemudian jadi dari kalau posisi ininya kan 90, berarti kalau gambarnya 80, jadi posisi 80 pindah ke dikurangi sebanyak 26 ditambah 39 atau negatif 65 kalau dia berpindah ke kiri ya. Nah, kemudian kita karena kita mau bikin lengkung atau busur, nah untuk kita mau bikin busur seperti ini berarti posisikan ini pas di posisi paling atasnya di sini. Jadi itu ini kan ke atasnya kita kan tadi pindahnya ke sini lurus seret. Nah, ke atas lagi berapa sisanya? Sisanya kan ini 2,287, berarti kita ke atas sebanyak 2,287. X-nya sebentar kita ukur lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau teman-teman lihat, kalau saya sorot lingkarannya ternyata ada sisa di sini kecil dan itu sebanyak 0,268. Jadi kita jangan kemudian bikin lingkaran dari sini, nggak akan jadi. Kita mulai dari awal dia membentuk lingkaran. Awal dia membentuk lingkaran itu setelah 0,268 ke bawah, gitu posisinya di sini, baru dia bisa membentuk lingkaran R5 ini, jari-jarinya 5. Berarti dari posisi ini kita ukur dimensinya, kan tadi kita berpindah dari X posisi ini ya. Sebentar. Ke posisi yang ini. Nah ini 2,019, berarti bukan 2,87, 2,287. Kalau 2,287 dia sampai di sini dan nggak akan berbentuk lingkaran karena mulanya lingkaran itu dari setelah 0,268. Jadi kita pakai sampai di sini 2,019. Nah, karena Z-nya sudah di situ, kita cuman ke atas, nggak memindahkan Z-nya, berarti Z-nya itu 0. N 17 G 80. Dia berhenti di pas itu ya, posisi itu. Kemudian kita
tinggal bikin N17 bisa kita sisihkan di sini G72 karena dia searah jarum jam dari sini ke bawah searah jarum jam G72. Kemudian X nya kita pindah kan, X nya dari posisi sini ke bawah, berarti X nya mengikuti diameternya kan, posisi ini ke bawah jelas apa itu pasti min 5 karena dia berpindah ke bawah min 5, berarti kemudian kita coba tes saja. Sebentar dia ke bawahnya berapa ya? Kita mau pindah ke bawah sini. Lima koma 268, jadi X nya 5,268. kita mau turun Z nya min 5, ini 0 K min 5,268 di 0,5. Seperti ini. Saya lupa kita nggak ukur dari atas tadi, jadi cukup karena terus kita tadi posisi terakhirnya di sini berarti cukup 3 dimensinya 5 ya. Kita mau ke bawah 5, yaitu X nya kalau ke bawah kan positif ya, makanya ke bawah itu 5. Kemudian Z nya itu kan pindah dari sini ke samping sini, ini ke sini, berarti juga karena pindahnya ke kiri juga min 5. Kemudian I0, I nya karena posisi I itu mewakili X jadi nggak berubah. Nah untuk K itu mewakili Z, dia yang berubah. Nah jadi gimana untuk I dan K itu saya sudah siapkan untuk ini ya, gambarnya sedikit kita perkecil. Nah jadi kalau I itu kan, kalau G72 ini kan G72 untuk bergerak searah jarum jam, jadi pergerakannya seret ke sini ya. Nah tapi kan berarti kalau ini I mewakili sumbu X, K mewakili sumbu Z, berarti X itu kan diameternya sementara atau jari-jari, sementara Z itu kan panjangnya. Berarti kalau di G72 yang jadi panjangnya itu K dan yang jadi jari-jari atau diameternya itu I. Nah sementara di G73 kan dia motongnya dari sini ke sini, step gini, dari atas ini I ke K, gini, step motong sini. Nah berarti kan titiknya ada di sini, berarti otomatis
I-nya itu jadi sumbu X, kemudian K-nya itu sumbu Z-nya, mewakili sumbu Z-nya. Nah, berarti untuk G72 kan dia bergeraknya kan, toolnya kan dari posisi K ke posisi I, atau dia itu bergerak menurut arah panah ini. Jadi kalau menurut arah panah ini, posisi I atau diameternya, I atau jari-jarinya yang ada di sini itu kan tetap atau nggak berubah, dia lurus aja, itu lurus aja kan dari sini seret gini kan, dia lurus saja seret, tapi nilai K-nya atau nilai Z-nya dia bergerak dari titik ini bergerak ke sini. Untuk itu makanya itu 0, itu ngikutin yang ini Z0, kemudian K-nya ngikutin yang ini tapi dinegatifkan. Karena kan dia bergerak ke kiri untuk Z-nya, bergerak sebanyak 5 kalau di sini kan ya, di gambarnya kan 5, makanya itu dia minus 5. Jadi itu kalau G72 I-nya tetap, kalau dan K-nya berubah, jadi K-nya itu mengikuti dia karena bergerak ke kiri kan, makanya itu K-nya berubah jadi K-5, tapi I-nya kan dia karena bergerak seret gini kan, sesuai arah panah ini dia dari K bergerak ke I menuju ke I, berarti dia itu sebenarnya bergerak secara garis lurus, atau I-nya itu nggak berubah karena titiknya ada di sini, titiknya itu kan ada di sini. Sementara yang G72 kan titik pusatnya itu ada di sini, berarti K itu bergerak ke titik pusat ini, makanya itu I-nya tidak berubah. Sementara K-nya karena dia pergerakan awal dari posisi ini ke sini itu menjadi K berubah, atau K mengikuti jari-jari busurnya. Nah, sementara untuk G73, jika nanti ketemu G73 itu K-nya yang tetap, jadi nanti K-nya itu 0, I-nya yang berubah karena dia bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah kan titiknya kan ini. Sementara dia bergeraknya gini, set, berarti sesuai arah panah ini, di I ke titik pusatnya I ke menuju ke K. K itu kemudian sampai ke titik pusat ini, berarti kan untuk bergerak ke sini berarti kan dia itu tidak merubah Z atau K-nya. Z-nya itu nggak berubah, sementara I-nya dia merubah jari-jarinya dari jari-jari awal kemudian bergerak ke bawah ke jari-jari yang terakhir, berarti jari-jarinya berubah. Kalau K-nya 0, itu untuk yang di incremental. Jadi pemahamannya seperti itu yang perlu diingat atau dicatat. Nah, jadi bentuknya kan seperti ini. Jadi sudah selesai, kemudian kita hentikan programnya ke M19, G0, kemudian X, G0X5, Z75, kemudian M20, M30. Nah, kita kembalikan ke posisi tool semua. Nah, kan tadi sudah makan sebanyak 70, kemudian berarti kita perlu kembalikan posisi tool untuk dan lebihkan sebanyak 5, berarti 70 lebihkan 5 jadi 75. Tinggal gitu ya. Jadi kemudian X nya karena sudah di posisi terakhir sini, berarti kan tinggal kita lebihkan 5, jadi X5 Z75. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, kita beralih ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga berarti contoh yang ketiga ini panjangnya panjangnya 70, berarti nggak ada masalah kalaupun kita mau pakai 90. Kemudian untuk diameternya 30, masih tetap sama ya, jadi kita tinggal hapus saja di sini.
Yang penting kan panjangnya berapapun, asal posisi 0 untuk di CNC nya, CNC base nya itu posisi 0 nya kita setting harusnya sesuai dengan posisi tool terakhir. Jadi kalau incremental sebenarnya nggak seberapa peduli koordinat, tapi asal awal atau titik posisi 0 nya tadi, posisi ujungnya ini sesuai. Kalau sesuai tinggal kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. N3 G0 maksimal Z0 G77 X-5 kita mau sayat dulu atau bobot dulu, bobot lurus ini ya, bobot lurus ini, kemudian bobot lurus yang ini. Berarti kita berhenti yang di sini. Nah, 50. Z-nya berarti kita mau bikin yang 50. Nah, untuk X-nya ini ke sini 5. Jadi sama kayak itu, berarti X-nya min nah ini ternyata biasanya untuk lingkaran-lingkaran ada kayak gini. Jadi berarti kita ukur X nya mulai dari sini sampai ke sini. Nah 5,628 5,268 X 5,268. Jadi lebih teliti untuk membaca gambar ya. 5,268. Kemudian Z-nya kita mau berhenti di sini berarti 50. Kan dia bergerak dari posisi ini. Gitu. 50. Z-nya 50. T-nya 0,5. Ini ada kesalahan, Z-nya negatif karena dia bergerak ke kiri, jangan lupa. Nah, seperti ini. Ini stoknya masih tetap sama, stoknya panjangnya 90. Nah, asal kalian nyetingnya itu dia ditempatkan di ujung sini, kemudian karena kalian main incremental, jadi nggak akan masalah ke stok atau koordinat awalnya. Nah, kemudian kita mau bobot lurus ini dulu, berarti ini sampai dimensi, sebentar saya ukur dimensinya, sampai ke sini berarti ya, ke 39. Dan ini benar 4 ya, nggak ada gambar-gambar lurus lagi. G0 5,28. Jadi X nya kemudian negatif karena dia posisi tool, kita lihat posisi tool itu kan ada di sini ya. Jadi setelah dia itu nyayat lurus selalu kayak gini, setelah dia nyayat lurus dia kembali ke posisi yang paling bawah. Jadi perlu kita kembalikan ke posisi ini lagi untuk mau nyayat ya.
Jadi untuk maunya ya berarti kita kembalikan ke posisi untuk nyentuh ini, berarti tetap kita tulis, kita makan lagi ke X sama kayak ini, X 5,268, Z nya 0 karena tidak berpindah Z nya, posisi Z atau panjangnya. Kebanyakan. Nah, kemudian N7 G77 X-4 Z-39. Nah, karena panjangnya dari posisi kanan ke kiri itu sebanyak 39. Nah, X-nya kita mau makan sebanyak diameternya, apa itu jari-jarinya itu 4. Panjangnya itu ke atas 4, kemudian ke kiri sebanyak 39. Kita mau berhenti di sini. Nah, jangan lupa untuk kasih Q 0,5. Nah, kemudian N8 G 7 kalau mau bikin lawan jarum jam, kita mau pindah dulu yang ini aja ya, yang bawah ini G80, berarti N9 G0 X0 pigmen 50. Kita mau bikin yang ini dulu, busur yang bawah. Nah, jadi untuk mau bikin selalu, kalau mau bikin busur selalu tempatkan di sini posisi yang atas, kalau mau bikin tirus posisi yang bawah. Nah, jadi posisi yang atas kita berhenti di posisi ini, jadi Z nya kita makan sebanyak 50, X nya karena tadi di posisi akhir sini X nya nggak berubah, jadi X nya 0, hanya Z nya 50. Nah, Z 50, kemudian N10 G73 ya, karena berlawanan jarum jam X5. Nah, ini kan dia 5 ya, 5 tadi dia berhenti di sini, ini sisanya 5, berarti X nya 5, kemudian kita turun ke 5, Z min 5, I min 5, I5 kan 0, Q 0,5. Jadi seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelasin tadi, untuk G72 dan G73, kalau G73 kan berarti nilai K nya itu tetap, makanya sini saya tulis 0, kemudian nilai I nya yang berubah. I nya karena dia bergeser dari sini ke bawah kan, dari posisi atas, di posisi atas ini berhenti di bawah sampai ke titik temu ini, berarti kan I nya yang bergerak ke bawah karena ke titik temunya, makanya itu I nya berubah atau turun sebanyak jari-jarinya atau 5. Kemudian N11 G80. Nah, kalau sudah berarti kita bisa pindah ke lingkaran berikutnya, sama ini G73. N12 G0 X0 Z16, karena kita mau berpindah ke kanan sebanyak 16, makanya itu dari posisi ini ke posisi ini, maksudnya berarti D. Sebentar. Gambarnya agak rumit. Nah, panjangnya 16 ya, benar. X0 Z16
karena kita mau pindah ke kanan sebanyak 16, mau kita pindah ke ujung pas sini berarti Z16. Tapi jangan kemudian X nya dipindah ke sini karena akan menyayat keseluruhan ini. Makanya itu geser dulu G0, X nya jangan dirubah dulu, hanya menggeser Z nya, baru nanti kita ke atas. N13. Jadi kalau kita running itu kan kayak gini awalnya, kita geser Z nya dulu, nah kita geser Z nya dulu baru kita ke atas berarti pakai N13. Selama masih menggeser tool atau memindahkan tool berarti pakai G0 X. Nah X nya yang berubah karena dia ke atas. X nya 9,268, atau karena tadi kita berhenti di 5 ini ya, di sini berarti kita pindahnya ke atas. Kita kan tadi berhenti ke 5 set sini, bukan ke 5 lebih ini, ke 5 berarti ke atasnya itu 9 ini, 9 X 9 pindah ke atas itu negatif, kemudian Z nya 0 karena kita nggak mau pindah Z nya. Kita cek apa benar. Nah sudah benar, kemudian N14 kita teruskan. N14 G73 X4 karena diameter jari-jarinya 4, kemudian Z-4 Z-4 K0 Z-4 ya, kemudian I4 K nya tetap di 0,5. jadi I nya kan sama kayak jari-jarinya, I nya kan bergerak ya dari ke atas ke bawah, jadinya I nya 4, K nya tetap karena dia bergerak cuman ke bawah sebenarnya, karena titik pusatnya kan ini titik temunya, dia bergerak ke bawah, tidak merubah ukuran Z nya. Nah seperti ini. N15 G80, kemudian kita yang ujungnya kita lihat gambarnya. Nah yang ujung ini, nah ini berarti pakai yang kayak tadi G72 karena dia searah jarum jam. Berarti kan N16 G0 X0 Z43 karena kita mau pindah ke ujungnya, kan kita berakhir di sini. Kalau kita mau memastikan ini sebentar D. Nah 43 ya, jadi Z nya 43. Nah oke, jadi kita geser dulu untuk Z nya, tidak menggeser X nya, baru kemudian X N17 G0 X baru kita ke atas. Kenapa kita tadi nggak langsung tulis X nya, karena X nya nanti posisinya di sini. Kalau kita kemudian pindahkan dari posisi ini kemudian ke X ini, otomatis akan menyayat bagian ini. Makanya itu geser dulu posisi Z nya baru kita ke atas sampai posisi yang ini, karena kita posisi X nya berhenti di sini. Nah dari sini ke atas ini ya kita ukur, berarti posisi ini sampai posisi ini kan 7 ke atas, berarti X min 7. Z nya tetap ya, Z nya 0 karena kita nggak berubah atau nggak merubah posisi panjangnya, posisi Z nya, koordinat Z nya. Nah kita kalau sudah di situ kemudian tinggal pakai N18 G72 karena searah jarum jam, kemudian X kita lihat
X nya kan kita mau pindah ke bawah sebanyak 3, X 3, Z min 3, dan ke kiri sebanyak 3 juga kan otomatis. Nah kemudian makanya Z nya itu min 3, min karena ke kiri, kalau ke bawah tadi positif karena ke bawah positif, ke atas itu negatif, ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Diingat-ingat lagi ya untuk itu. Daripada kita ngitung selisih, mending kayak gitu, kita langsung ngelihat dari dimensi, kemudian pakai patokan kalau ke atas itu negatif, ke bawah positif, ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Jadi ini Z3, kemudian kita pakai I. Kalau di G72 berarti kan I-nya tetap di 0, K-nya yang berubah, K-nya mengikuti R, titik temunya berhenti di 3 ya, jari-jarinya ke bawah karena dia bergerak ke bawah. Nah, maksudnya dia bergerak ke samping karena kan titik temunya titiknya di sini, jadi dia dari sini bergerak ke samping ke kiri, makanya K min 3. Nah, kemudian Q 0,5. Nah, kemudian kita, jadi seperti itu konsepnya sebenarnya. Tinggal sebenarnya untuk sama saja G72, G73, kemudian untuk tirus sama kayak seperti absolut, hanya saja dia penambahannya berapa, pengurangannya berapa itu mengikuti dari perpindahan terakhir posisi tool, melihat dari perpindahan terakhir posisi tool. Jadi bukan koordinat yang dituju, tapi perpindahan terakhir posisi tool itu untuk incremental. Nah, makanya sebenarnya kalau incremental kita tinggal lihat dimensi tanpa mengetahui koordinatnya. Jadi tinggal dia berkurang berapa, kalau ke kiri berapa, ke atas berapa, pindahnya berapa, seperti itu tinggal ditulis dia mau negatif atau positif. Itu untuk incremental. Dan enaknya kalau incremental, misal kita ngoding ya, maksudnya bikin banyak, ternyata sampai sini nggak sesuai ukuran, atau ternyata panjangnya kok ketemunya kurang. Nah, itu ketika kita tahu salahnya di mana, misal ternyata salahnya itu ketika kita membuat lengkung di sini panjangnya salah. Ketika kita sudah berubah panjangnya, otomatis semuanya berubah mengikuti yang di depannya. Jadi kalau yang awalnya di sini salah, kalau di sini sudah dibenarkan, otomatis di sini juga akan ikut benar. Itu kelebihan dari incremental. Sementara kalau absolut, ketika di sini posisi salah, berarti kalian harus merubah semua codingnya dari awal sampai ketemu kesalahan dari awalnya itu di mana. Itu kalau absolut. Sedangkan incremental berbeda, punya kelebihan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kemudian untuk apa itu, kita ketika sudah ada program absolut kemudian kita ingin berubah ke incremental. Nah, itu sebenarnya justru lebih gampang lagi. Jadi misalnya gini, kita misal saya punya program absolut ya G90 ini. Nah, kita rubah dulu karena ini Z-nya 110, X-nya 20, berarti kita sesuaikan dulu stoknya. Sebentar, berarti diameternya kalau 40 ya, karena tools posisinya di 20, berarti stoknya ini 100 karena dia pakai lebih, pasti ini dilebihkan 10 dan ini 40.
jadi gambarnya seperti ini. Jadi kita close saja yang untuk apa itu gambar yang tadi. Nah, kita beralih ke ini, kita perlebar. Nah, kita mau ubah, jadi kita taruh bawah. Kita mau rubah kode ini, kode absolut ke kode incremental. Nah, caranya itu gampang. Ini berarti saya berarti lagi. Tinggal berarti M1G90 M3, ini masih ditulis sama ya, 1500 F100, kemudian M2 G0 X0 Z0. Nah, G0 X0 Z0 berarti posisi tools terakhirnya itu di mana gitu. Oke, sebentar, G0. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Saya lupa mengganti untuk jadi incremental. Jadi incremental dimulai dari G91. Nah, dia posisi toolnya tetap di sini ya. Maksudnya sama kayak posisi tool awal ini. Makanya X0 Z0. X0 Z0 berarti posisinya sama seperti yang dikonfigurasi, yaitu di posisi tool 110 X20. Nah, kalau sudah tinggal kita paskan di sini. Nah, ini kan di sini 20 ke 16, berarti selisih berapa? Selisih 4 kan ya. Berarti M3 G0 kita cuma pindahkan posisinya untuk menyentuh di posisi ini, berarti G0 X 20 ke 16 berarti kan dikurangi 4, berarti X dikurangi 4. Nah, Z-nya dari 110 ke posisi 100. Berarti kan dikurangi 10. Gini. X4 Z min 10. Ternyata ada lebih di situ. Nah, sebentar kita cek lagi. Di sini dia berhenti di X20, jadi di X20 dan Z 110. Dia lebihkan 10 di Z-nya, berarti X-nya otomatis juga dilebihkan 10. Berarti kalau 20 kan berarti 20 10 15 besok 30. Kita coba 30, ternyata masih ada sisa. Nah, sebentar, coba 32. Nah, ini lebih pas ya. Coba kalau ini di running dulu. Nah, oke, benar, besar aja. Oke, berarti kita pakai yang tadi 35. Ya, jadi kalau ini di running, nah dia sudah posisi nyentuh sini, seperti sini sedikit. Nah, posisi nyentuh. Jadi dari 110 ke 100 kan cuma dikurangi 10. Kemudian dari 20 ke 16 itu dikurangi 4. Tinggal gitu. Kalau dia dikurangi berarti negatif gitu. Kalau dia ditambah berarti nggak perlu nanti pakai negatif atau plus. Nah, kemudian M4. Kita lihat di sini G77 berarti G77 X
Nah, ini dari 16 ke 13 berarti dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Berarti 16 dikurangi 3 untuk ke 13. Z 20. Jadi kita cukup lihat coding yang sudah ada atau coding absolut. Kemudian Q, ke 20 berarti 100 ke 20 Z min 80 dikurangi 100 dikurangi 80 kan jadinya 20. Di sini tadi kan posisinya 100 kan jadinya. Nah, kemudian dikurangi 80 kan jadinya nanti 20. Nah, kemudian Q-nya 0,5. Coba kita lihat. Nah, kemudian N5 G80. Nah, kemudian untuk N6, nah hati-hati untuk berikutnya karena setiap dia menyayat lurus dia akan kembali ke posisi ini, bukan di posisi diameter yang di sini ya, titik ini, tapi dia kembali ke semula, titik semula. Maka dari itu N6 kita tulis lagi G0, kita pindahkan ke atas dengan G X min 3 Z min 80. Jadi kita pindahkan lagi ke sini. Selalu seperti itu ya untuk ketika kita mau ketemu. Karena apa? Kita kan ternyata nanti ketemunya setelah itu 72. Jadi kan setelah bobot lurus kemudian ketemu lengkung atau busur, perhatikan untuk dia kembalikan ke posisi ini lagi. Jadi jangan kemudian karena ini 13 kemudian kalian isikan X0 karena tidak berubah, bukan gitu. Kita lihat posisi terakhirnya. Kan kalau melihat dari sini kan X13 sama-sama X13, Z20 sama-sama Z20, itu kalau di absolut ya. Jadi mungkin pemikiran kalian karena dia tetap sama-sama 13 dan 13, 20 dan 20, berarti kan koordinat nggak berubah. Berarti kalian bikin tetap seperti ini. Nah, ini yang salah. Nah, dia nggak akan ngefek apa-apa tetap di sini. Makanya karena apa? Kita selalu lihat dulu setelah bobot lurus itu dia kembali ke titik semula. Nah, bukan ke titik yang ini. Seandainya titik ini baru kita rubah ke posisinya. Nah, angkanya itu kita sesuaikan. Berarti kita tulis lagi aja X min 3 untuk kembalikan dia ke posisi ini dan sampai di pucuk sini berarti X min 3 Z min 80. Jadi ini cukup ditulis lagi untuk memindahkan ke atas. Kemudian N7 di sini lihat G72 ya, G72 Z, nah 20 ke 17 berarti min 3 Z min 3 Q 0,5 X-nya lupa, X-nya nah, dari 13 ke 16 berarti kan X min 3 dari positif 3 ya kan, dari 13 ke 16 kan ditambah berapa? Ditambah 3. 20 ke 17 kan turunnya berapa atau dikurangi berapa? Dikurangi 3, tinggal ditulis gitu, dia ditambah berapa atau dia dikurangi berapa. Nah, kemudian I nya karena dia G72 berarti kan I nya itu tetap, K nya yang mengikuti busurnya atau ya jari-jarinya. Kemudian N8 G80. I nya jangan lupa min 3 karena dia bergerak ke kiri. Nah, tinggal kayak gitu. Nah, kemudian tinggal kita teruskan N9 di sini kita lihat N9 G0 dari posisi 16 ke 13 berarti turun 3, X nya min 3, Z nya kita lihat dari posisi 100 ya. Maksudnya dari posisi 17 ke 100. Posisi 17 ke 100 berarti kan 100 dikurangi 17 83.
Berarti kan di sini kan dari N9 kan dari 17 ya, dari 17 ke 100 kan semakin besar. Kalau sebenarnya kan 17 ditambah berapa hasilnya 100 kan ditambah 83. Kalau ditambah atau positif itu tinggal nulis gini, bukan plus gini ya, tapi tinggal ditulis Z 83, artinya dia ditambah 83, positif 83. Kalau dikurangi tinggal negatif atau min gini. Nah itu untuk N9. Kemudian N10 G77 X10 3 dari 13 ke 10 ya, dari 13 ke 10 berarti dikurangi min 3 Z 100 ke 23 77 negatif 77, jadi 100 ke 23 kan dikurangi 77 Ki 0,5. Kita abaikan dulu F nya. F itu kan untuk selama sebenarnya kecepatannya sama itu nggak perlu ditulis lagi. Nah, selalu lihat ini setelah bobot lurus ya N10, kemudian kita ketemu G72, berarti ada lingkar. Nah berarti perlu kita kembalikan sebentar, kita kembalikan ke titik yang atasnya lagi ke ujung tadi. Nah makanya itu kita tinggal tulis lagi N12, jangan melihat perpindahan ini tetap ya, tapi tinggal kita tulis lagi G0 X-3 Z-77. Sebentar, grafiknya jelek. Nah jadi kayak gitu ya, tinggal kemudian kita teruskan N13 G72 G72. Nah 10 ke 13 berarti kan ditambah 3X ditambah 3 Z 23 ke 20 berarti kan Z dikurangi 3. Nah, kemudian Q, disitu ada Q 0,5, kemudian I, karena ini G72 berarti I 0, K nya min 3, N14, G80. Nah, apakah sesuai dengan yang ini? Kita coba yang ini diklik kemudian di running ya. Nah, sesuai. Nah, jadi 9 tinggal kita lihat di sini awalnya berapa, 10 ke 13 berarti ditambah 3, kalau dikurangi kayak gini 10 ke 8 berarti kan dikurangi 3, 140 kan berarti dikurangi 60 atau negatif 60, tinggal kayak gitu sampai nanti terakhir. Jadi sebenarnya ini bisa kalian tulis semua dulu baru kalian simulasikan, atau terserah kayak tadi kalian tulis satu grup ini kemudian kalian simulasikan. Jadi lebih gampang ketika merubah absolut ke incremental. Dan sama ketika ada kesalahan, misalnya kesalahan di mana di ujung sini, nah kita ketika sudah tahu mana yang harus dibenarkan atau yang salah, nah ketika sudah dibenarkan otomatis yang lainnya juga ikut benar dengan sendirinya, karena dia incremental atau mengikuti semuanya dari titik perpindahan tools terakhir. Jadi kalau tools terakhir ada kesalahan, kemudian kesalahan itu dirubah, otomatis berubah semua yang bawah, jadi akan mengikuti, akan benar semua. Nah oke. Jadi sebenarnya cukup sampai situ aja yang bisa saya jelasin. Nah ini tinggal kalian terusin lagi untuk kode absolut, harus kalian coba untuk berubah ke incremental. Jadi ini saya tunjukkan. Ini untuk kode absolut yang tadi, kemudian ini diameternya 32 ya, harusnya ini 32, kemudian ini tetap sama 110 sama 20, dan ini kodenya silakan di skip dan diketik semua kode ini. Ini merupakan kode absolut ya, G90, kemudian silakan dirubah sampai sesuai dengan gambar yang absolut ini dalam bentuk incrementalnya. Nah jadi sekian dari materi
CNC incremental, CNC turning incremental kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.